Halo Sobat Liputan6.com, jumpa lagi dengan saya Devri Saifullah. Kembali saya akan menyajikan 3 berita terupdate selama 24 jam terakhir di kanal bola Liputan6.com. Apa saja beritanya? Langsung cek di sini. Berita pertama hadir dari klub Manchester United. Dikabarkan MU akan segera raup dana segar sebesar 1,1 triliun. Setelah melakukan 3 pembelian mahal, Manchester United harus menyeimbangkan neraca keuangan mereka. MU dalam beberapa hari ke depan diklaim bisa meraup 60 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun dari penjualan 2 pemain yang minim kontribusi musim lalu. Sejauh ini MU sudah mengeluarkan dana 170 juta pound sterling untuk membeli 3 pemain, yaitu Mason Mount, Andre Onana, dan Rasmus Højlund. Dan untuk menyeimbangkan keuangan, MU dikabarkan akan menjual Scott McTominay dan juga Harry Maguire yang kurang dibutuhkan oleh tim. Sekarang kita berlanjut ke berita kedua. Agen Sadio Mane tuduh Bayern Munchen rasis. Ya, Sadio Mane seperti diketahui sudah dilepas Bayern Munchen ke klub Al Nassr pada musim panas ini. Namun, agen Sadio Mane menuduh Bayern Munchen tidak membutuhkan Sadio Mane karena dia orang Afrika dan juga merupakan pencari nafkah utama. Mane dijual Bayern Munchen ke Al Nassr dengan transfer 34 juta pound. Ini terjadi setelah setahun Mane main di Bayern Munchen tapi gagal memenuhi ekspektasi. Apakah benar Munchen sudah melakukan tindakan rasisme? Kita cek saja ya faktanya seperti apa. Lalu kita beranjak ke berita ketiga. Ini soal Piala Dunia U17. Ketua Umum Erick Thohir menyebutkan FIFA sudah setuju Piala Dunia U17 digelar di 4 kota. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan FIFA telah menyetujui penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di 4 stadion. Turnamen yang berlangsung 10 November sampai 2 Desember itu akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Dari 8 stadion, kata Erick Thohir, ada 4 stadion saja yang disetujui oleh FIFA. Erick melanjutkan akan ada 2 grup yang bertanding di Jakarta, kemudian 2 grup bertanding di Bandung, 1 grup di Surabaya, dan 1 grup di Solo. Timnas Indonesia kabarnya main di Jakarta dan pembukaan juga diusahakan akan berlangsung di Jakarta, tapi FIFA akan kembali mengecek kesiapan stadion di Indonesia pada 26 Agustus. Demikian 3 berita terupdate dari Liputan6.com. Teman-teman kalau ingin mendapatkan berita terlengkap bisa kunjungi langsung Liputan6.com. Terima kasih dan salam.